Dana Bergulir Masyarakat atau DBM adalah dana program PNPM Mandiri Perdesaan yang diperuntukkan sebagai kegiatan layanan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai dari sumber bantuan langsung masyarakat atau bantuan sosial yang bersifat hibah dari pemerintah pusat dan atau daerah. Dikelola secara mandiri oleh masyarakat antar desa dan atau kelurahan dalam kecamatan melalui musyawarah antar desa atau MAD, Badan Kerjasama Antar Desa atau BKAD, dan dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan atau UPK. Tahun anggaran 2015 PNPM MPD berakhir. Berdasarkan laporan Konsultan Nasional Pengembangan Program Direktorat Jenderal PPMD Kementerian Desa PDTT tahun 2015, aset dana bergulir masyarakat yang merupakan hibah pemerintah dari tahun ke tahun tercatat sebesar 10,7 triliun yang dikelola oleh UPK di 5.000 kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan. Menyusul mandat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015, pada tanggal 7 April 2015, penyelesaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan diserah terimakan dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Lalu, bagaimana dengan pengelolaan DBM selanjutnya? Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Undang-Undang Desa, Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa PDTT menyusun pedoman penataan kelembagaan pengelolaan dana bergulir masyarakat. Pedoman penataan kelembagaan pengelolaan dana bergulir masyarakat disusun dengan memperhatikan hal-hal pokok sebagai berikut. 1. Memberikan kepastian hukum sesuai dengan mandat Undang-Undang Desa. 2. Melindungi dan memastikan dana bergulir masyarakat pasca PNPM MPD adalah dana milik masyarakat atau publik seluruh kecamatan lokasi pasca program. 3. Dana bergulir masyarakat dikelola oleh UPK dalam Badan Usaha Milik Desa Bersama atau BUMDesma di bawah pengawasan BKAD hasil musyawarah antar desa sebagai forum tertinggi terkait kerjasama antar desa. 4. Praktek pelaksanaan DBM sebagai kegiatan pelayanan sosial untuk penanggulangan kemiskinan bukan merupakan lembaga bisnis keuangan. 5. Menjamin serta melindungi pengelola atau pengurus maupun masyarakat pemanfaat DBM. Penataan kelembagaan dilakukan untuk mengefektifkan pengelolaan DBM yang bertujuan memberikan kemudahan bagi rumah tangga miskin dalam bentuk kegiatan simpan pinjam untuk peningkatan kapasitas usaha kelompok perempuan atau SPP dan peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif. Dalam perspektif Undang-Undang Desa Pasal 91, 92, 93, dan 94, BKAD adalah sebuah badan pelaksana kerjasama desa yang dibentuk oleh desa-desa sebagai subjek hukum yang sah, yang dibentuk melalui Permakades, yaitu peraturan yang dibuat oleh kepala desa sebagai pejabat pemerintah, dicatat dalam lembar daerah, dan diumumkan dalam berita daerah. Konsekuensi legalnya, BKAD memiliki kualitas sebagai subjek hukum yang dapat bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Atas mandat tersebut, maka BKAD dapat memiliki kekayaan dari sumber keuangan yang sah, dapat mengelola usaha termasuk BUMDes bersama, dapat membentuk kelompok-kelompok sesuai kebutuhan, mengurus kegiatan yang melibatkan pihak-pihak lain, melakukan hubungan keperdataan, dan melakukan tindakan kerjasama, serta lain-lain tindakan yang berdasar hak dan kewajiban kelembagaan. Bagaimana kaitannya BKAD dengan pengelolaan DBM? Dalam kaitan dengan pengelolaan DBM, BKAD adalah pihak yang menerima amanat dari masyarakat desa dan kelurahan untuk mengelola kekayaan milik masyarakat dalam organisasi usaha yang berbentuk BUMDesa bersama unit usaha DBM untuk tujuan pemberdayaan masyarakat bagi penanggulangan kemiskinan. Bagaimana mekanisme peralihan penataan kelembagaan dan pengelolaan DBM? Pertama, mekanisme diawali dengan 3 tahap sosialisasi. Tahap pertama, sosialisasi terkait kebijakan dan atau peraturan pelaksanaan tentang pengakhiran PNPM MPD dilakukan oleh OPD Kabupaten dan Kecamatan ke pengelola, pelaku, dan pemanfaat DBM. Tahap kedua, sosialisasi dalam musyawarah antar desa tentang penataan kelembagaan dan pengelolaan DBM.
Tahap ketiga, sosialisasi penataan kelembagaan dan pengelolaan DBM di tingkat musyawarah desa, membahas agenda hasil MAD sosialisasi. Kedua, mekanisme musyawarah desa khusus membahas hasil musyawarah desa dengan hasil yang diharapkan adalah lahirnya kesepakatan alur transformasi kelembagaan UPK dan integrasinya sesuai sistem regulasi UU Desa. Ditetapkan mandat kepada desa untuk melakukan kerjasama antar desa sebagai kuasa untuk pengelolaan DBM. Ketiga, mekanisme rapat antar kepala desa tentang persiapan kerjasama desa pembentukan BKAD, persiapan pembentukan BUM Desa Bersama, dan menyepakati naskah ADART, serta penetapan pengurus lama sebagai pelaksana perguliran dana masyarakat. Keempat, musyawarah desa membahas hasil rapat antar kepala desa dan penetapan peraturan desa tentang kepemilikan aset, kerjasama desa untuk pengelolaan DBM, dan penetapan wakil-wakil MAD BKAD. Kelima, mekanisme musyawarah antar desa untuk menyusun dan menetapkan peraturan bersama kepala desa atau Permakades tentang pembentukan BKAD untuk penanggulangan kemiskinan atau perjanjian bersama kepala desa dan lurah mewakili warga. Keenam, mekanisme musyawarah antar desa tentang pembentukan BUM Desa Bersama dengan agenda utama adalah menghasilkan ADART, susunan kepengurusan dan kesepakatan keorganisasian terkait BUM Desa Bersama unit usaha dana bergulir masyarakat. Ketujuh, mekanisme penetapan status ADART dan SOP tentang BKAD dan unit-unit kelengkapan organisasi pelaksananya. Kedelapan, pelaksana kegiatan perguliran dana masyarakat sebagai usaha bersama antar desa untuk penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Permakades dan ADART. Kesembilan, mekanisme musyawarah antar desa. Laporan dan pertanggungjawaban tahunan pelaksanaan kegiatan BUM Desa Bersama unit usaha dana bergulir masyarakat.